Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. Berbeda dengan Barada Eliezer yang dinyatakan resmi menjadi justice kolaborator. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menolak dan tidak melanjutkan laporan permohonan perlindungan yang diajukan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Keputusan ini diambil usai rapat paripurna komisioner LPSK. Sejak awal LPSK menilai ada sejumlah kejanggalan dalam laporan Putri ke LPSK. Meski begitu, tim tetap melakukan pendalaman dan asesmen. Asesmen psikologis juga sudah dilakukan terhadap Putri, namun tidak ada keterangan yang bisa digali dari Putri saat asesmen. Terakhir, Polri telah menghentikan laporan terkait pelecehan sehingga membuat LPSK membuat keputusan untuk menolak permohonan Putri Chandrawati karena statusnya tidak jelas. Saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Sementara itu nasib berbeda dirasakan oleh Barada Eliezer. LPSK memutuskan mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Barada Eliezer terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Selain itu, LPSK juga memutuskan untuk memberikan perlindungan penuh kepada Barada Eliezer. Dengan demikian, status perlindungan darurat yang sebelumnya diberikan kepada Barada Eliezer resmi dicabut. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Barada E memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Jadi putusan ini sudah resmi, oleh karena itu perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat lagi. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka Irjen Ferdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Barada E terancam 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.